Memasuki 2021, ada banyak judul drama Korea yang sedang tayang dan ditunggu-tunggu oleh penonton. Inilah 10 rekomendasi drakor yang sedang tayang di bulan ini. 10. Navilera. Navilera diangkat dari webtoon dengan judul yang sama. Ceritanya tentang orang-orang yang berusaha untuk menggapai impiannya karena kesempatan hanya datang sekali. Adalah Shim Deok Chol, seorang pensiunan tukang pos yang berusia 70 tahun. Di usianya yang tak lagi muda itu, ia memutuskan untuk mengejar impian seumur hidupnya, yakni belajar balet. Bertahun-tahun lamanya Shim Deok Chol mencoba mengubur impiannya tersebut karena tidak ada satupun keluarganya yang mendukung dirinya menjadi seorang balerino. Saat dirinya kursus balet, ia bertemu dengan Lee Cherok, seorang penari balet berusia 23 tahun. Lee Cherok jatuh cinta dengan balet setelah mencoba berbagai macam olahraga. Talenta menari yang dimiliki Lee Cherok diturunkan dari mendiang ibunya yang juga seorang penari balet. Ketika bertemu dengan Shim Deok Chol, Lee Cherok sejatinya sedang berpikir untuk menyerah mengejar impiannya menjadi seorang balerino karena masalah finansial yang dialaminya. Lantas, bagaimanakah perjalanan kedua pria yang sama-sama mencoba impiannya untuk menjadi seorang balerino handal? 9. Revolutionary Sisters. Berkisah tentang Oh Bong Jea, wanita parubaya yang sedang dalam proses perceraian dari suaminya, Lee Cheol-soo. Namun siapa sangka, ketika perceraiannya sedang diproses, Bong Jea meninggal karena dibunuh. Tragedi tersebut membuat semua anggota keluarga Lee jadi tersangka potensial. Dari pernikahan mereka, Cheol-soo dan Bong Jea dikaruniai 3 orang putri. Putri tertua mereka bernama Lee Kwang-nam yang dikenal sangat egois. Hal itu membuat dirinya tak akur dengan sang ayah yang suka mengatur istri dan anak-anaknya. Kwang-nam juga semakin membenci ayahnya karena telah membuat ibunya menderita. Putri kedua Cheol-soo dan Bong Jea bernama Lee Kwang-sik. Berbeda dari Kwang-nam yang menjadi putri kesayangan ibunya, Kwang-sik tak mendapat cukup kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kendati demikian, Kwang-sik tetap perhatian dengan semua anggota keluarganya. Sementara Lee Kwang-tae adalah putri bungsu pasangan Cheol-soo dan Bong Jea yang pandai bela diri. Meski tak memiliki pekerjaan tetap, Kwang-tae berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan bekerja paruh waktu. Selain keluarga Lee, ada pula Han Ye-sal yang sejak kecil bermimpi menjadi penyanyi rock terkenal. Karena itu, ia rela putus sekolah dan datang ke Seoul demi mengejar mimpinya. Lantas, siapakah yang membunuh Bong Jea? 8. Miss Monteccristo. Go Eun-jo adalah seorang perancang busana. Dia bermimpi menjadi desainer papan atas seperti ayahnya yang sudah meninggal. Dia ingin membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, tetapi teman-temannya mengkhianatinya dan dia kehilangan segalanya. Dia bersumpah akan membalas dendam pada semua yang bertanggung jawab atas kejatuhannya. Setelah 5 tahun, dia kembali sebagai Hwang Ga-heun, putri investor Hong Kong Jin Hwang, untuk membalas dendam seperti The Count of Monte Cristo. Karena hal itu, ia mendapat julukan sebagai Miss Monte Cristo. 7. Summer Guys. Kisah dimulai dengan Jin Dal-rae yang menyadari bahwa bisnisnya berada di ambang kebangkrutan. Meski Dal-rae telah bekerja dengan sangat giat di bar tersebut, tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk keluar dari masalah ini. Suatu hari, Wu Chen, Tai Oh, dan Kwang Bok mencetuskan sebuah ide. Mereka ingin membantu Dal-rae untuk menyelamatkan bar miliknya dengan menarik pelanggan baru. Meski keempat orang ini memiliki sifat yang bertolak belakang, mereka memiliki visi dan misi yang sejalan. Berhasilkah Dal-rae memulihkan bisnisnya? Atau impiannya menjadi bartender andal justru akan kandas? 6. Beyond Evil. Lee Dong-sik pernah menjadi detektif yang cakap. Dia sekarang bekerja di pos polisi Manyang di kota kecil dan melakukan semua pekerjaan yang membosankan di stasiun. Hidupnya tenang di sana. Suatu hari, detektif Han Jo-won dipindahkan ke pos polisi yang sama. Dia ditugaskan untuk bekerja sebagai bos Lee Dong-sik dan juga rekannya. Han Jo-won adalah seorang detektif elit dan berasal dari latar belakang terkemuka. Ayahnya memiliki peluang bagus untuk menjadi kepala polisi berikutnya. Han Jo-won juga punya rahasia. Kasus pembunuhan berantai terjadi di kota kecil yang damai. Kasusnya adalah kasus pembunuhan berantai yang sama yang terjadi 20 tahun lalu dan mengubah hidup Lee Dong-sik. Kedua detektif itu bekerja untuk menangkap si pembunuh. 5. Phoenix.
Drama Korea Phoenix ini bercerita tentang kisah cinta seorang wanita dan pria yang kemudian memutuskan untuk menikah karena saling mencintai. Akan tetapi, pasangan ini memiliki status ekonomi yang sangat jauh berbeda. Sang istri adalah orang dengan kekayaan berlimpah, sedangkan suaminya hanya seorang pria miskin. Sayangnya, keduanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian Lee Ji-eun dengan Jang Eun ini terjadi karena beberapa alasan. Pada bagian cerita inilah, awal mula keseruan dari drama Korea Phoenix 2020. Selang beberapa tahun kemudian, Lee Ji-eun jatuh miskin. Tak pernah ia sangka bahwa akan kembali bertemu dengan mantan suaminya itu. Menariknya, mantan suaminya yang dulu hanya pria miskin kini telah berubah menjadi seorang eksekutif perusahaan yang sukses. Sedangkan mantan suaminya kini sedang bertunangan dengan orang lain. 4. Not Yet 30. Mengisahkan tentang seorang kartunis berusia 31 tahun yang bertemu kembali dengan cinta pertamanya saat kecil, yang kini menjadi perwakilan sebuah perusahaan penerbitan. Drama ini banyak menceritakan tentang kehidupan, masalah, dan hubungan orang-orang di usia 30-an. 3. Be My Dream Family. Drama Be My Dream Family berkisah tentang dua keluarga besar yang harus bersatu saat orang tua mereka tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Geum Jong-hwa adalah ayah dari Geum Sang-baek, Geum Sang-go, dan Geum Sang-min. Putra tertua Jong-hwa, Sang-baek, telah menikah dengan In Yang-hye dan mempunyai dua anak kembar, Geum Min-ah dan Geum In-seo. Di usianya yang tak lagi muda, Jong-hwa mengejutkan anak dan cucunya saat memutuskan untuk menikahi Kang Moran. Moran sendiri diketahui mempunyai dua putri, yakni Han Geuro dan Han Dabal. Dua keluarga besar Jong-hwa dan Moran yang berbeda latar belakang dan tradisi pun merasa terpaksa untuk bersatu demi menghormati kedua orang tua mereka. Banyaknya perbedaan di antara dua keluarga membuat perselisihan tak dapat dihindari. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai belajar untuk menerima satu sama lain sebagai satu anggota keluarga. 2. The Penthouse 2. Seo Jin dan Dan-tae akhirnya menyingkirkan semua orang yang menghalangi mereka. Mereka tanpa malu-malu menjebak Yoon-hye atas pembunuhan Suryeon dan bahkan menutupi kematian Sol-a. Penduduk Istana Hera yakin semuanya akan kembali seperti semula. Namun, keadaan berubah saat Yoon-hye kabur dari penjara dan Eun Byeol menemukan kebenaran. Nasib mereka masih belum pasti. Akankah mereka berhasil melindungi istana mereka yang berharga sampai akhir? 1. Vincenzo. Pada usia 8 tahun, Park Jo-hyung pergi ke Italia setelah dia diadopsi. Ia kini telah dewasa dan memiliki nama Vincenzo Casano. Dia adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia sebagai seorang konsiglier. Karena perang antar kelompok mafia, dia melarikan diri ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, dia terlibat dengan pengacara Hong Chayang. Dia adalah tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Vincenzo Casano jatuh cinta padanya. Dia juga mencari keadilan dengan caranya sendiri. Itulah 10 rekomendasi drakor sedang tayang di bulan ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.